Dan oke, ada EVOS Junior yang harus bertemu dengan satu orang di mana ada Ryoka Gaming yang sepertinya udah kehilangan dua player. Not Your Mind bersama 01 Ryoka. Aduh, menurut gua cukup menarik gitu ya, dimana artinya di sini lu bisa bilang posisinya itu saling berdekatan, gak bisa lama-lama. Dan sekarang udah ada Abang GZ turun di Blue Zone bersama teman-teman dari Jet Esport. Terus di sisi lain itu di arah Foundation ada yang perang dari arah teman-teman siapa tuh, NSC ya. Dan oke, ada EVOS Junior yang harus bertemu dengan satu orang di mana ada Ryoka Gaming yang sepertinya udah kehilangan dua player. Not Your Mind bersama 01 Ryoka. Aduh, Ryoka sisa sendiri aja dengan F60-nya. Bakal coba langsung dihajar oleh teman-teman dari EVOS Junior. Jujun di sana dan juga masih ada satu kawan lagi. Tapi di sisi lain ada Raja Kendok yang harus di-knockdown juga dan harus dihabisin begitu aja. Jujun berhasil dapetin satu dengan MAG7-nya. Waduh, tapi bakal dikejar dan Ryoka Gaming pulang di peringkat ke-12 oleh tangan teman-teman dari EVOS Junior, di mana 3 orang masih hidup walaupun satu orang member dari EVOS Junior harus dipaksa pulang karena lobby. Oh my god. Dan tapi kalau kita lihat secara posisi tadi, memang teman-teman EVOS Junior di arah Santa Catarina memang memiliki advantage yang cukup bagus untuk secara vision dan kemudahan untuk teman-teman EVOS bisa natakin teman-teman dari Ryoka Gaming yang memang lagi berusaha untuk memberikan satu kejutan tembakan dari arah belakang aja. Alright. Dan di sini ada Bang Jordan, Bang GZ. Mana nih bocil GZ pendukungnya? Nah, Gua pengen harapan gua Indonesia itu kayak Brazil. Di Brazil banyak bocil nobrunya, itu bener-bener kolom chat semuanya nobru semuanya. Nah, kalau di Indo gua pengen ya, kalau lu dukung GZ, kalau lu dukung Wawan atau NSC, langsung ramein kolom komentar ya Pak. nah kayak itu gitu, Pak. dia, itu baru seru ya kan. Iya. Jadi maksudnya nggak ada ketimpangan gitu, maksudnya kayak apa-apa Bang Budi, apa-apa ini semuanya rata gitu, merata. Jadi rata dan juga rame gitu, ngumpul. Dan ngomongin rame juga, itu maksud gua kayak rame komen itu rame dukung gitu, Nah, bukan rame pada berantem ya kan, pada ngehujat. Itu nggak penting. Nggak penting. Lebih penting itu langsung spam aja bocil GZ, kekuatannya tunjukkan di kolom komentar semangatnya. Di sini udah ada Ran NSC yang berhasil dapatkan satu orang. O'Connor juga ditukar di sana. Sayang banget O'Connor harus jatuh, masih bisa ditolong oleh kawannya yaitu sang Imba ya kan, dimana kalau kita perhatikan Imba JR di sini akan bersiap-siap. Wawan MKS juga akan sepertinya mengembalikan momentumnya yang lama dari anak-anak NSC. Di sini akan menunjukkan eksistensinya, dimana udah ada Ran MKS yang memegang satu AUG. Felix Wario berhasil dapetin satu EVOS lain, ternyata udah bakal ditukar juga di Sto 5. Bakal coba tembak di arah depan. Ada teman-teman dari Papa Limit ya, Raja Ngendok di selain harus tumbang di posisi ke-11. Masih ada UEZ 666. Bakal coba diadu aja dengan satu aim yang bagus dari Ran MKS. Bagus banget, Imba berhasil dapetin satu juga dengan parafalnya Evor. Waduh, satu parafal dari seorang Imba cukup membahayakan teman-teman Papa Limit. Di mana ternyata dari seorang Predo juga terjatuh kembali. Masih ada Randa yang menjadi orang terdepan, langsung terjadi damage, tapi masih bisa kuat dari seorang Randa. Walaupun Randa hampir nyaris banget ke knockdown oleh adanya satu attachment dari VSS-nya, Aji. Yes, Rangers Pocher atau Papa Limite juga di sini bakalan coba memantau, memastikan posisinya. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya secara medkit dia nggak punya. Jadi ini secara resource sudah terbatas banget. Yuegian Z juga harus mundur dulu, terlalu berisiko karena udah kehilangan teman-temannya. Dan di sini perangnya sengit banget, remis bisa dibilang, sama-sama kehilangan dua player. Tapi Imba akhirnya mengkonfirm kill selanjutnya, dan Ran MKS pun sebenarnya secara HP itu dia juga udah kehilangan sekitar 50% darahnya Pak ya. Iya, hampir ya, nyaris banget Bang Randa itu melakukan inisiat ataupun melakukan satu rasin atau melakukan pengejaran kembali ke arah teman-teman Papa Limit. Dan ya untungnya ada satu call juga dari Imba, nggak usah dikejar karena udah banyak banget lootingan yang bisa kita dapatkan dan bisa kita kumpulkan untuk bisa bertahan sampai ke zona game. Tadi kita melihat di zona atau di match sebelumnya Bang Randa masih bertahan. Dan tadi kalau kita melihat di sisi lain pun ada teman-teman tim 7 yang masih bertahan dan masih ingin coba buat terus melakukan fight ke arah teman-teman The Pillar, Aji. Yes, teman-teman The Pillar. Dan ngomongin teman-teman The Pillar, sekarang bakal coba melihat juga ada
ada ekspor tim dari Ical Ekspor, yang mana kita tahu Ical Ekspor sendiri secara eksekusi dan juga secara jam terbang dia udah nggak perlu diragukan lagi dan merupakan member terlama juga di sini sport, di Aura Esports waktu itu. Dan sekarang mereka akan coba bergerak ke arah Stone Ridge. Masih gua kembali ingatkan, yuk pencet tombol like-nya, tombol share dan juga tombol subscribe-nya. Dukung dengan berikan dukungan positif juga. Ada satu hand cannon di tangan, udah siap. Ada juga Jet Esports di sini yang sepertinya membawa satu membernya yang baru, yaitu Sin di sana. Apakah ini member baru dari Jet Esports? Apakah iya? Apakah benar itu manis? Dan kita akan melihat Riz berhasil mendapatkan satu player di area jarak yang masih bisa dipantau dari arah Bayfront. Yes, satu bounty aktif dari seorang Riz 15 mendapatkan mungkin vest ataupun lootingan senjata, entah itu Groza ataupun attachment ataupun yang lainnya ya. Semoga bisa dapetin dan bisa kayak memenuhi kebutuhan yang apa oleh tim. Tapi kalau kita melihat juga dari Confin Hall atau Confinement, sudah ada satu pecah perang. EVOS Junior bakal bertemu dengan tim nomor 8. Sudah ada seorang Zak dengan double vectornya, masih bisa untuk nge-healing dulu, reset dulu. 3 on 3 bakal terjadi di arah Confinement dan sudah ada tarik ulur dulu dari teman-teman troll di sini. Yes, troll atau Heka Troll di sini akan coba memantau area confinement. Ini di depannya ada teman-teman dari EVOS Junior juga, di mana ada Rasya Rashid yang sepertinya kehilangan banyak sekali darahnya. Akan segera dilakukan upaya ras saat lagi, masih coba ditahan dan coba di hold oleh seorang Rasya Rashid sambil menunggu backup dari teman-temannya. Coba sharing dulu medikasi yang dimiliki harusnya supaya Rasya Rashid kembali full. Dan Heka Fisika atau Heka Troll di sini dengan emot batunya seperti biasa. Tapi ada Galang RA yang sudah mencoba mendapatkan satu imba JR, dan ini digadang-gadang katanya sih tim 2-nya Aura, Pak. Oh, begitu. Katanya sih begitu. Tapi kita melihat dulu pertempuran yang akan coba dilakukan oleh teman-teman dari Galang RA, di mana Randa akan terseok-seok, sudah akan dikejar-kejar, nggak akan dikasih lepas dan nggak akan dikasih nafas. Dan di arah sisi kanan kirinya udah akan langsung dikurung, diapit oleh dua pemain dari Galang RA, di mana udah di jump shot oleh Randa, dan Randa pun langsung saja ya udah lah ya gitu kan. Tapi kalau ngomongin Galang RA gitu kan, ini Galang RA sendiri bisa dibilang punya banyak tim juga gitu ya. Dan juga ngomong-ngomong, ini ada satu tim lagi masih di arah confinement, langsung dipantau-pantau oleh seorang Heka Troll. Langsung tajam banget itu aimnya, Pak. Sniper benar-benar gak main-main, memukul mundur teman-teman dari EVOS Junior. Masih kelihatan satu orang lagi bakal coba melakukan upaya follow up sampai akhirnya dihajar abis. Sisa player dari EVOS Junior akan dihajar dan dipastikan tidak bisa kemana-mana keluar dari confinement. Di sisi lain, di area Jet Esports sudah berhasil dapetin satu orang lagi, yaitu Sip Agung, dimana Agung juga langsung dikonfirm N-nya di sini dari seorang Riva. Dan di depan masih ada Depok atau satu player lagi dari arah Dewa Stacey, Zix di sini ya. Waduh, gak bisa ngapa-ngapain lagi di sini. Zix harus kehilangan nyawanya di tangan Reva 7. Ya, sebenarnya tadi Zix sudah ngeliat juga ada satu orang yang menggunakan grapple hook gun. Tapi kita melihat dulu kembali karena confinement, sudah ada seorang Zak yang bertahan dengan double vector ya. Siap, bersedia, masih coba tapping dengan satu double vectornya untuk melakukan satu pemanggilan tim lawannya untuk bisa melakukan pengejaran. Dan ini akan jadi keuntungan untuk seorang Zak kalau misalkan memang dari secara posisi Zax itu bisa mendapatkan posisi yang tidak diduga oleh tim lawannya di arah confinement. Iya. Dan sekarang juga tinggal gimana teman-teman dari EVOS Junior ini untuk bertahan dari genggaman teman-teman Heka Troll. Karena gue lihat ini Heka Troll cukup niat, Pak ya, untuk ngejagain, untuk ngehold. Dan gak kayak Kok Bunda bakal coba langsung diajar aja dengan MP40 Kobranya, bersiap untuk coba menahan diri dan juga memastikan posisi dari EVOS Junior itu ada di mana. Coba larinya, melarikan diri, itu dia. Kalau coba dipantau, coba ditembakin, langsung ditatakin aja dengan XM8. Tapi masih ditunggu dulu, ini pala kotak atau Adudu akan segera coba melarikan diri, tapi malah digocek-gocek oleh satu player dari EVOS Junior dan satu persatu dilucuti saja, Pak.
Aduh, bener aja kan. Satu posisi ataupun satu pergerakan dari EVOS Zack benar-benar tidak terdeteksi, tidak bisa tertracking oleh teman-teman Hekatrol, karena di sini Heka Fisika masih bertahan, masih menjaga step bahwa mungkin dari EVOS Zack mengira udah habis lawannya, tapi kali ini Hekatrol dengan penggunaan double baretanya sukses untuk tidak ketahuan oleh oleh seorang EVOS Zack yang menjadi last man standing untuk teman-teman EVOS Junior. Dan kalau kita berpindah lagi, sudah ada pecawar di mana sudah ada Jet Esports bertemu dengan teman-teman tim nomor 4-nya, Ji. Yes, masih bakal coba diterusin. Sepertinya ada teman-teman dari The Pillars yang mana juga bakal coba langsung memantau, coba langsung dijatuhkan satu orang oleh Roga. Iya 666, nggak bisa berbuat banyak, harus jatuh tumbang. HMXD pun masih bisa di revive untungnya. My Putra bersiap dengan satu ledakan-ledakannya, tapi feeling to death, harus jatuh dulu dari arah ketinggian. Coba dipantau masih oleh teman-teman The Pillars. Di sana Jet juga langsung dihabisi glue wall yang ada di arah depan dari Jet Esports. Coba dipantau dan juga dihujani peluru, bahkan grenade untuk teman-teman dari Jet Esports. Masih terpantau oleh Chelsea, bakal coba melihat ke arah glue wall, coba digerus lagi, masih bisa ngumpet di balik satu box. Untungnya udah ada upaya setup 2-2. Tapi yang paling penting adalah 20 detik lagi circle akan berjalan dan mereka harus segera cepat. Yes, segera cepat untuk bisa berlomba-lomba masuk ke di zona. Tapi Chelsea masih mencoba memberikan tappingnya dengan double baretanya. Cukup sakit, cukup bisa membahayakan teman-teman Jet Esports. Tapi Jet Esports pun masih bisa untuk menyelamatkan posisi timnya sampai ke arah bibir zona. Dan teman-teman The Pillar dipukul jauh, mundur ke arah belakang. Tapi sisi lain pun Galang RA pun masih coba menikam dua pemain sekaligus di arah belakang kontainer, dan akan langsung coba dikonfirm kill. Tapi balik lagi sudah ada tepengan dari arah jauh, di mana dua orang ataupun satu orang tersisa dari tim nomor 12 masih memberikan satu cover walaupun cukup sulit. Dan seorang Bang GZ masih bertahan, masih pasang satu glue-nya. Zona sudah semakin menghimpit, sudah akan mengecil, dan Bang GZ dengan waktu sekecil ini bisakah selamat di arah zona selanjutnya? Yes. Mengingat zona selanjutnya juga cukup jauh. Ini gue lihat juga Galang RA mulai coba objektif, tapi Galang RA-nya keculik Pak sekarang oleh teman-teman dari Jet Esports, dimana Jet Esports juga gak bakal ngasih kesempatan. Dan ternyata akhirnya Hekatrol juga harus puas tereliminasi di posisi ke-7. Dan masih ada teman-teman Jet Esports yang udah memuncaki puncak high ground, tapi dia nggak ada di zona selanjutnya. Tapi paling enggak musuhnya nggak bakal dikasih masuk ke dalam zona, dimana Galang RA benar-benar dibikin pukulan yang cukup berarti sampai akhirnya kawan-kawan dari Galang RA ini nggak bisa melanjutkan move-nya untuk masuk zona berikutnya. Di benar-benar ditahan Pak oleh teman-teman dari Jet Esports. Yes, tapi kita melihat di sini dari teman-teman Galang RA masih bertahan. Satu orang ternyata ketahuan, satu tappingan double barrel langsung digunakan. Udah satu orang menumbang dan langsung berhasil dikenak dan langsung di end begitu saja dari seorang Bloods GG. Ternyata diam-diam masih menyimpan dendam ke arah teman-teman Jet Esports, di mana Reva 7 akan kembali naik ke arah Watchtower, akan mencoba untuk memberikan satu penjagaan ketat ke arah Bloods GG, di mana ternyata Bloods GG juga harus pulang karena lobby. Galang RA keluas di peringkat kelima. Tapi sisi lain dari teman-teman The Pillar justru berbalik keadaan, di mana HMXD terpantau kepalanya pecah saja dengan satu penggunaan baretanya, di mana sudah ditutup double glue wall di sana. Langsung coba diras dari seorang HMXD melakukan satu strafing dengan satu AUG-nya. Di tapping lagi, Salzi akan merepotkan Jet Esports, dan Jet Esports pulang di peringkat keempat. Dan zonanya sebentar lagi 30 detik akan berjalan ke arah zona ke-6. Yes, masih ada X4 tim dari Bang Ical atau Ical X4 sekarang masuk top 3. Ini malah jadi kesempatan tersendiri untuk The Pillars, ya kan. The Pillars benar-benar menunjukkan eksistensinya sebagai tim yang cukup konsisten secara mekanikal. Dia bahkan berdua aja masih bisa menahan ini, membawa ini, mengulur ini sampai ke fase late game. Jadi gue pengen untuk teman-teman survivors berikan dukungannya ke arah HMXD, dan juga teman-teman yang masih tersisa untuk dipencet tombol like, tombol share, sama tombol subscribe, komen
dan berikan pesan-pesan positif dan juga semangatnya untuk para YouTuber kita. Yes, itulah dia satu effort yang lebih dari teman-teman Battle of Creator kita tentunya, di mana Papa Limit pulang kalah peringkat ketiga. Sudah ada 3 versus 2 bahkan 4, di mana Salzi akan menahan dirinya. XD akan memberikan satu tappingan juga ada Dodoro, tapi ternyata ada double factor. Salzi akan mundur ke belakang, tapi ternyata nggak sempat, keburu telat, dan ternyata teman-teman X40 yang berhasil buya. Gokil. Export tim berhasil dapetin buya dengan cara bermain yang cukup konsisten. Lu cukup holding aja, amanin aja placement point dan hindari peperangan-peperangan yang merugikan, tidak menguntungkan untuk tim lu, sampai akhirnya lu berhasil keluar menjadi tim yang